punika saking pembina Permadani. Kalajengaken sambutan ingkang salajengipun inggih menika saking Senopati Nusantara ingkang badhe kaayahi panjenenganipun Wasekjen Senopati Nusantara Bapak Nur Jiyanto. Wekdal saha panjenengan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Pembina Permadani Kabupaten Kendal, Bapak Asdori. Yang saya hormati Bapak Kepala DWT Curug Sewu, Bapak Aryo Widianto. Dan yang saya hormati Kepala Perhutani Kabupaten Kendal, Bapak Joni Riswanto. Dan saya hormati Bapak Pembina Panji Kendal, Bapak Beni Darmadi. Lan ingkang kula hormati ugi saking Kasepuhan Bapak Slamet Abadi. Ugi ingkang kula hormati para sesepuh, sepuh kali alun lama serta dari Kasepuhan se-Kabupaten Kendal, dan tidak lupa juga yang saya hormati dari Ketua Paguyuban Pusat Haji Kendal Bapak Arif Budi Bastio, dan juga segenap panitia pada acara Janazah Pusaka hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita diberi rahmat dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bahasa Indonesia saja karena bahasa Jawa saya kurang, kelihatannya ada para sesepuh ini saya nggak berani bahasa Jawa, nanti khawatir kalau salah-salah saya. Saya berangkat pagi tadi jam 3 dari Yogyakarta ke sini. Alhamdulillah semua lancar dan bisa sampai di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Jiyanto. Saya pengurus dari Senapati Nusantara. Senapati Nusantara itu kepanjangan dari Serikat Nasional Pelestari Tosan Haji Nusantara, di mana di dalam Senapati Nusantara ini adalah organisasi nasional pelestari Tosan Haji, yang mana paguyuban saat ini sudah sekitar 87, akan tetapi sudah bertambah sekitar 6, hampir 100 paguyuban yang kita naungi dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di mana Kabupaten Kendal ini alhamdulillah paguyuban haji ini juga bergabung dalam keluarga besar Senapati Nusantara. Dan saya tertarik datang di sini selaku mewakili juga teman-teman pengurus, karena Bapak Ketua Mas Arif alhamdulillah sebelumnya juga mampir ke tempat saya. Dia bilang di sini itu budayanya masih kental, terus para kasepuhan dan semua mendukung. Maka kalau biasanya kita bagi ya per daerah, ada Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya, tapi saya sendiri tertarik untuk hadir di sini, menyatakan sendiri. Dan alhamdulillah saya betul-betul melihat bahwa antusias dari masyarakat serta dari para kasepuhan serta dari seluruh unsur pecinta dan pelestari budaya Kabupaten Kendal ini sangat rukun. Dan ini saya patut berbangga juga, saya mengapresiasi kegiatan ini dan mengapresiasi juga kepada Paguyuban Panji Kendal, dan saya harapkan ke depan kegiatan seperti ini bisa berlangsung setiap tahunnya, di mana apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bisa juga menjadi tidak sekedar menjadi sebuah wacana,
ketika kegiatan-kegiatan akan berlangsung rutin, tapi akan juga lebih besar. Jadi seperti yang disampaikan dari Bapak Ketua, keinginannya bagaimana membuat tingkat kabupaten. Kalau saya, Mas Arif, insya Allah Senapati Nusantara akan memberikan support dari teman-teman Panji Kendal ketika akan membuat kegiatan. Jangan cuma kabupaten, harus di tingkatan nasional, di mana Kendal ini berangkat dari budaya juga sejarah Kendal, apalagi di sini juga ikonnya sangat bagus sekali, Curug Sewu. Kalau melihat sejarahnya juga Curug Sewu ini dulu menjadi tempat persinggahan Kapolri Pangeran Diponegoro. Juga ada ikon lagi tentang sejarah budaya Bolodewa ya. Ini sangat luar biasa, perlu digali, perlu juga di tradisi ini dilestarikan. Kami dari Senapati Nusantara nanti ketika ada kegiatan lagi bisa mendampingi juga bagaimana Kendal ini bisa go nasional untuk kegiatan-kegiatannya, di mana kami akan mengundang seluruh pengurus dan anggota Senapati Nusantara dari Sumatera sampai Bali, Jakarta dan lain sebagainya untuk hadir di sini, di mana kegiatan itu bisa dinasionalkan, dan seperti itu Mas Arif. Dan juga kalau perlu nanti Pak Menterinya yang kita undang di sini, itu akan menarik sekali di Kendal, dan itu adalah menjadi tugas kami sebagai organisasi nasional menjadi jembatan penghubung antar lembaga terkait. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan di daerah-daerah sudah terlaksana dengan baik, dan Kendal, Panji Kendal pertama kali ini mengadakan kegiatan ya. Ini harus kita apresiasi. Ke depan saya juga suka daerahnya, luar biasa sekali tradisinya. Kita bikin kegiatan yang lebih besar. Nanti soal pendanaan, soal apa nggak usah terlalu dipikirkan, bingung. Yang penting panitianya siap, kita nanti minta uang sing gede-gede Mas. Ini akan menarik sekali bagi wisatawan khususnya di daerah. Ketika event-event kita yang nasional, Mas Arif, biasanya kalau di kita kan pasti di pendopo, di mana hotel sekitarnya juga penuh dengan keanggotaan, kan juga sering hadir kan. Terus UMKM juga akan berangkat, mereka akan juga laku. Nah ini juga menarik kita sampaikan kepada Dinas Pariwisata, juga Dinas Kebudayaan, di mana Panji Kendal ini dan para kasepuhan dan paguyuban di Kendal ini memiliki nilai jual atau daya tarik tersendiri untuk bagaimana program ini nantinya ke depan itu betul-betul didukung oleh pemerintah daerah, kan ngoten Pak Bumina, seperti itu. Jadi kita juga bagaimana ke depan itu membawa Kendal ini berbudaya, membawa Kendal ini menjadi sebuah ikon. Kalau perlu nanti setiap suro kita adakan jamasan tingkat nasional, misalkan kita tawarkan kepada para petinggi-petinggi, minimal bupati lah, atau gubernur, ataupun siapa yang nanti mungkin suka keris, kita edukasi dengan keris, karena di sini ruangannya juga sudah memadai. Saya kira nggak perlu besar, tapi ini cukup mewakili untuk ruang pagelaran. Pendoponya juga sudah ada. Saya kira tempat ini sangat rekomendasi sekali untuk kegiatan-kegiatan. Dan saya juga berharap ke depan dari para kesepuhan, dari juga para paguyuban Kosan Aji di Kendal selalu bergandeng tangan dan guyup rukun untuk membuat kegiatan yang lebih besar lagi. Juga di sini saya melihat support dari bapak-bapak dari Perhutani sangat luar biasa, beliau hadir sangat banyak sekali. Harusnya di sini Pak Kapolsek juga Pak Dandim ada, kelihatannya belum ada perwakilannya ya. Pak Camat dan Pak Lurah, ini sayang sekali di mana ini menjadi salah satu daya tarik di Kawat Danang Silokerto ya. Ini menjadi ikon tertentu. Mudah-mudahan nanti Kendal dengan paguyuban Panji dan para kasepuhan dan seluruh paguyuban itu bisa bergandeng tangan dan benar-benar menjadi salah satu daerah yang menjadikan ikon ataupun budaya bisa berkembang.
Adapun yang disampaikan tadi Pak Ketua, saya menggarisbawahi di mana wujud pelestarian keris, yang sekitar keris itu diuri-uri sesuai dengan pengakuan UNESCO tahun 2005, keris diakui menjadi warisan dunia tak benda. Maka di mana Senopati Nusantara ini juga mengusulkan Hari Keris Nasional, tepat tanggal 25 November kita peringati Hari Keris Nasional. Dan juga terkait pelestarian dan lain sebagainya, saya harapkan juga Paguyuban Panji mampu juga menjadi generasi empu seperti yang saya lakukan di Yogyakarta. Alhamdulillah ketika di sana saya diberi amanah oleh Marsono Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi tim pengembang dan pemeliharaan keris Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang itu sudah lahir empu muda, sudah lahir para empu regenerasi kita, karena kalau kita mengacu kepada keris-keris yang kuno saja, pastinya nanti lama-kelamaan itu akan habis. Dan pelestarian itu harus ada juga keris-keris baru, keris-keris yang sekarang itu diproduksi oleh masa kini. Oleh karenanya besar harapan saya juga ke depan Paguyuban Panji melahirkan empu, melahirkan perangi. Kalau merangi tentang larangan sudah ada, yang belum ada mungkin merangi pembuat marangka dan lain sebagainya, serta para empu. Dan saya juga siap mendampingi Paguyuban Panji ketika ada peminat dari para kesepuhan, masyarakat, serta anggota paguyuban yang berada di Kendal ini untuk belajar tentang keris, terkait dengan pembuatan keris atau empu. Saya alhamdulillah ada pesantren di Yogyakarta siap mengedukasi, mengajari gratis. Kalau mereka bisa jadi empu, nanti bisa juga di sini dikembangkan. Dan saya juga di sini tadi datang sama empu itu Bu Puryanto. Beliau juga masih belajar dari 1 tahun ini, alhamdulillah sudah bisa. Harapan saya khususnya pelestarian keris di Kendal ini nanti bisa masif, karena beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Gusti Mangkubumi dan Gusti Joningrat di Yogyakarta. Beliau cerita bahwa kalau masa dulu itu dari Keraton Yogyakarta, kalau namanya laki-laki yang sudah hitam ataupun sunatan biasanya petak itu harus memiliki keris dan dikasih keris oleh bapaknya. Jadi bisa saya sampaikan kalau bapak-bapak yang hadir di sini belum memiliki keris itu, kalau di Jogja itu belum letak atau belum kitangan, belum balik. Monggo nanti kira-kira yang mungkin belum memiliki keris bisa melihat-lihat, kalau ada yang cocok itu juga ada yang dipulsakan, kan seperti itu. Minimal harus punya namanya keris kalau kita nguri-nguri budaya Jawa, seperti itu. Mungkin sekian dari saya terima kasih sekali dan mengapresiasi kegiatan ini. Ke depan harapan saya kegiatan ini akan lebih besar lagi dan kita support dari tingkatan nasional. Baik, sekian dulu dari saya, ada kurang lebihnya dan dari hati saya yang paling berdalam saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan